Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua kenikmatan untuk menuntut ilmu. Fa hadi ni'matul adhimah, ini nikmat yang agung ya untuk kita syukuri, untuk kita juga luruskan senantiasa niat kita hanya karena Allah. Karena thalabul ilmi amal yang agung. Tentu syaitan berharap agar kita sia-sia amalannya. Maka jangan sampai kita terjebak dengan jerat-jerat syaitan. Langkah-langkah syaitan yang akhirnya kita binasa dengan sebab menuntut ilmu untuk tujuan dunia. Dan ini yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, dosa besar ke-35, yaitu mempelajari ilmu agama untuk kepentingan duniawi, dan termasuk dosa besar juga menyembunyikan ilmu. Sebelumnya lagi salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Talabul ilmi min ajli ad-dunya, ini pembahasan kita hari ini ya. Atau kitmanul ilm wa kitmanuhu ya. Menuntut ilmu dengan tujuan kepentingan dunia, untuk kepentingan dunia. Dan ini dunia ini luas, bisa kepentingan dunia ini untuk kejabatan, kedudukan. Yang dibahas di sini adalah ilmu agama, ilmu din. Kalau ilmu dunia berbeda halnya, ya. Tapi ini yang dimaksud ilmu din, ilmu agama. Belajar ilmu syar'i, ilmu agama, tetapi dengan niat untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, berbangga di hadapan para ulama misalnya. Merendahkan orang-orang yang bodoh, bisa mengejek dan menghina orang-orang bodoh, merendahkan mereka ya, maka ini yang tercela. Menuntut ilmu li ajli ad-dunya ya, li alijah, kedudukan, li ajli riyasah, pangkat, li ajli mansab min manasibid dunya, dengan tujuan untuk jabatan-jabatan dunia, pangkat-pangkat dunia, dudukan-kedudukan dunia. Laisa li ajlil akhirah, bukan untuk akhirat, maka ini tercela ya. Para ulama mengingatkan. Maka Imam Ad-Dhahabi sampai menulis ke poin yang ke-35 dari antara dosa yang membinasakan, dosa besar atau al-kabair, kabirah min al-kabair, talabul ilmi li ajli ad-dunya ya, menuntut ilmu karena tujuan dunia. Dalil yang dibawakan penulis yang pertama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang atau di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dalil ini tentang keagungan orang-orang berilmu, makomnya ulama. Orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan takut yang sempurna. Khasyatullah. Khasyah itu li ajli ta'zim ya, yang disertai ma'ahu ta'zim, yang disertai dengan pengagungan kepada yang ditakuti tadi. Makanya khasyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah. Maka dalam banyak perkataan para ulama,
laisal ilm bi kasrati riwayah, termasuk perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan. Hadatsana, qala, hadatsana ya. Tapi ilmu itu adalah khasyatullah, ketika bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. Jadi ini asal tujuan kita menuntut ilmu agama ini adalah agar mencapai makom ini, bisa mengamalkan bab ini, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nuntut ilmu hanya untuk berbangga, mencari kedudukan, maka ini bukan ya yang melembutkan hati. Bukanlah yang dituntut dalam syariat ini. Yang dituntut dalam syariat ini adalah untuk kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang sesungguhnya, yang disertai dengan pengagungan. Ya, maka ini termasuk amal yang agung. Makanya khasyatullah itu amal istimewa. Orang-orang berilmu lah yang bisa memiliki ini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Lalu dalil kedua yang dibawakan oleh penulis, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, yakni mereka ahlul kitab maksudnya. Mereka menyembunyikan tentang sifat-sifat Rasul, Nabi akhir zaman yang akan turun, yang akan muncul, ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya mereka tahu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah itu sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Tapi biasalah ya, ngeles dengan karakter Yahud, al-ghadar, khianat. Di antara karakter Yahud adalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Yakni di sini ingin diterangkan oleh Imam Dhahabi, maksudnya dalil larangan menyembunyikan ilmu. Kalau ini karakter Yahud. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, di akhir dikatakan apa? Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah dan dilaknat pula orang-orang yang melaknat. Dilaknat Allah dan dilaknat pula orang-orang yang melaknat. Jadi siapa mereka yang dilaknat? Itu orang-orang yang menyembunyikan yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh orang yang melaknat. Dengan sebab mereka menyembunyikan kebenaran, dengan sebab mereka menutupi al-haq, ya. Makanya diharamkan di dalam Islam juga menyembunyikan kebenaran. Termasuk kabair, dzunub, dosa besar. Ya. Kita pernah tahu keterangan para ulama, ya, tarkul bayan an waqtil hajah haram, meninggalkan keterangan, maksudnya yakni tidak menerangkan, tidak menjelaskan kebenaran di waktu dibutuhkan, maka ini haram. Tarkul bayan an waqtil hajah haram. Biasanya ketika orang sudah lagi ingin mengetahui kebenaran lalu dibiarkan tidak diterangkan, maka ini haram. Orang lagi mendesak ingin tahu hukum sesuatu tapi malah tidak diberitahu. Atau ya, orang-orang yang seharusnya sudah menyampaikan al-haq tapi dia mengundur-mundurnya, ya, karena takut dengan manusia, takut dengan celaan. Berarti ada unsur sebenarnya, ada unsur di hatinya yang tidak benar, pengagungan yang lain, ketakutan yang berlebihan,
terhadap manusia. Bukannya harusnya mereka takut kepada Allah, pekewuh kepada Allah, tapi juga hanya kepada manusia. Takut kalau mereka tersinggung. Padahal siapa yang lebih berhak untuk mereka agungkan dan mereka muliakan? Bagaimana orang-orang yang menyembunyikan tentang makna bid'ah, ya? Padahal sudah waktunya untuk diterangkan. Misalnya, kalau dalam arti ya dipending sejenak untuk kemudian disampaikan kapan waktunya, di waktu yang tepat, maka tidak masalah. Tapi kalau dia menyembunyikan kebenaran, tidak menerangkan apa itu syirik, apa itu bid'ah, ya, seumur hidupnya, makanya jelas pelanggaran berat. Apalagi jelas-jelas di matanya ada orang yang melakukan pelanggaran dari syirik akbar, atau sering terjadi pelanggaran syirik akbar, lalu dia terus membiarkannya. Apa maksudnya? Contoh-contoh yang ringan adalah para orang-orang yang menyembunyikan tentang syirik dalam mengagungkan kubur. Maksudnya meminta kepada penghuni kubur. Ya, kita sering, entah mereka lupa atau tidak lupa, ya sengaja atau tidak sengaja, atau memang mereka asli jahil tidak mengerti, ya, syiriknya meminta kepada penghuni kubur. Dan ini syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, dari millah, dari dinul Islam, dari agama Islam. Bahaya khatir, ini bahaya, ya. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perkara besar. Sudah bertahun-tahun, ya, mengadakan acara yang tidak disyariatkan sama sekali, misalkan wisata religi namanya. Iya kan? Terus ya. Dan sering kali melihat pelanggarannya tapi tidak pernah mengingatkan. Tarkul bayan an waqtil haji haram. Menunda-nunda keterangan tentang suatu kebenaran di waktu di mana dibutuhkan, di situ dibutuhkan, karena ada pelanggaran tentang orang-orang yang melakukan kesyirikan di depan mata. Apalagi berkelanjutan, ya. Orang-orang yang sama pelakunya, misalnya ya, ibu-ibu yang sama, tahun depannya orang itu lagi yang ziarah wisata religi. Tidak diingatkan sama sekali tentang bahaya syirik akbar, meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal. Mereka mengklaim katanya ini meminta hanya untuk menyampaikan, agar sampai doanya disampaikan kepada Allah. Tapi nyatanya, kalaupun itu juga syirik, ya, termasuk. Tapi nyatanya juga ada yang lebih besar lagi, ada yang kesalahan dan pelanggaran yang lebih fatal lagi. Apa itu? Murni dan benar-benar minta kepada penghuni kubur, minta kedudukan, minta hajat-hajat dunia, ya, minta penglaris dagangan, mungkin bahkan nangis-menangis dalam minta seperti itu. Tidak tanggung-tanggung, ya. Maka ini pelanggaran, ini syirik akbar. Nauzubillah min dzalik, ya. Demikian juga ayat yang lainnya, ya, yang dikuatkan di sini oleh Imam Dhahabi. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya atau sungguh orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan, apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, menyembunyikan kitab, menyembunyikan kebenaran Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu membenarkan sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan diri maksudnya meluruskan apa isi yang sebelumnya, yang fatal, yang salah, kemudian diluruskan. Tapi orang-orang itu malah menyembunyikan al-haq, orang-orang ahlul kitab. Dan ini termasuk kita umat Nabi SAW. Jadi ayat ini, misalkan pun bicaranya kepada orang-orang ahlul kitab, bukan berarti hitopnya tidak kekena kepada kita juga. Ini juga kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan dalil. Bahkan senang sekali kayaknya mengajak orang itu untuk kagum pada dirinya, bukan kagum pada dalil. Tunduk pada dirinya, bukan tunduk pada dalil. Ini kekeliruan, ya.
Seringkali orang tidak mengerti kenapa para ulama sekaliber Imam Ahmad misalnya ya. Antum kelas Imam Ahmad tahu, Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi beliau rahimahullah dalam menyampaikan ilmu tidak lepas dari kitabnya. Ya. Apa maksudnya? Ini tawadhu agar orang-orang itu lebih menerima dalil yang dibacakan ketimbang kagum dengan Imam Ahmad sendiri. Kan ada orang yang menyampaikan ilmu piawai, hafal ya Al-Qur'an, hafal hadis, lalu tidak mengembalikan dalil-dalil itu kepada Quran, sunnah, lebih cenderung pada pendapatnya dia. Orang kagum pada diri orang seorang tadi, maka ini keliru. Berarti dalam menyampaikan ilmu mencari kedudukan di tengah-tengah manusia. Dalam menyampaikan ilmu mencari mansab, jah, kedudukan ya. Dalam menyampaikan ilmu ada tujuan-tujuan lain ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh makanya ya, menyampaikan ilmu harus agar orang-orang itu tunduk terhadap kebenaran, mengikuti kebenaran. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kau akan tahu mana orang-orang yang di atas kebenaran. Bukan agar orang itu kagum terhadap dirinya, mengagungkannya, memuliakannya, lalu meninggalkan ilmu, meninggalkan al-haq. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita, zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya orang berilmu, tergelincirnya semesta alam. Nauzubillah min dzalik. Jadi termasuk di sini menyembunyikan kewajiban untuk ikut ittiba kepada Nabi. Orang-orang ahlul kitab tahu ya Nabi akhir zaman siapa. Nabi yang harusnya diikuti setelah Nabi Isa itu siapa? Mereka tahu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menyembunyikan perintah Nabi, ini perintah Allah untuk mengikuti Nabi, dan mereka juga meninggalkan untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama Nabi SAW sudah tertulis di Taurat, bahkan juga Injil. Keterangan itu sudah jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita SAW seperti mengetahui anak mereka sendiri. Karakternya apa, semuanya tahu, detil, rinci. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, ini ayat-ayat seperti ini, seperti kita katakan tadi, meskipun turun kepada orang-orang Yahudi, tapi juga maknanya kepada setiap orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, Allah mewajibkan pada mereka untuk menjelaskan ilmu itu di tengah-tengah manusia, tidak menyembunyikannya. Akan hukuman berat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Maka luruskan niat ya, bahwa kita belajar pun untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri kemudian dari orang lain. Maka Imam Ahmad ketika menerangkan al-ikhlas fi talabil ilmi, ikhlas dalam menuntut ilmu itu apa? Raf'ul jahli ani nafsi wa anil ghair. Yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Jadi niatkan juga minimal orang lain di sini, keluarganya, anak istri atau anak atau suaminya ya. Ini pahamkan din ini, agama ini, ajarkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah orang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya bagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia senang dirinya itu di atas ilmu, di atas kebenaran, di atas hak, beramal sesuai dengan dalil Quran, sunnah, sebagaimana petunjuk salaf, begitulah harusnya Anda mencintai orang lain agar orang lain juga mengamalkan sesuai Al-Quran, sunnah, sesuai petunjuk salaf. Yakni menghadiahkan, sebaik-baik hadiah adalah sedekah ilmu. Afdhalus shadaqat sedekah ilmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah ilmu. Mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan ya. Mungkin tidak perlu dengan marah-marah ya. Tapi dengan hikmah.
enggak orang mudah untuk mendapatkan hidayah. Sekalipun kita punya kedudukan untuk memaksa orang tua memaksa anak, mungkin bisa saja dengan kedudukannya, karena dia orang tuanya. Tapi tidak, biarkanlah mereka terdidik dengan kesadaran. Ya, makanya diajarkan sholat saja 3 tahun lamanya ya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Ajarkan anakmu salat ketika usia 7 tahun dan pukul mereka ketika usianya sudah 10 tahun. Yani meninggalkan salat ketika 10 tahun maka diperintahkan untuk dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang tidak mencederai. Bukan digampar, bukan ditendang, tapi pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang hanya untuk mengingatkan saja bahwa dia salah dan salah harus kembali pada kebenaran. Kalau anak kita ditutupi terus ilmu ini dari mereka, maksudnya kita menyembunyikan ilmu dari mereka, ilmu tentang kewajiban sholat, padahal mereka harusnya sholat. Ya ini dibiasakan sholat, karena akan datang waktunya di mana mereka akan wajib sholat. Ketika sudah akil, balik, wajib sholat. Ya. Sementara kita menyembunyikan ilmu terus ke anak-anak kita, giliran gede kita mintanya mereka sholat, kan nggak mungkin ya. Atau instan, hal yang tidak mungkin. Ketika sudah dewasa dan kita ingin mencoba lagi, ya harus dibiasakan. Karena pendidikan itu sebenarnya pembiasaan. Membiasakan yang baik, membiasakan adab yang baik, malah lama-lama menjadi karakter ya, akhlak yang baik, sifat dan akhlak yang baik. Itu semua karena pembiasaan. Nah, jadi intinya larangan ini memang sebenarnya untuk ahli kitab, tetapi juga bagi orang berilmu. Kalau memang jelas dia bermaksud untuk menyembunyikan ilmunya, maka dia telah bermaksiat. Al-Imam Qurtubi pernah mengatakan, "Annal alim idza qasada kitmanal ilmi asa." Seorang berilmu, kalau dia dengan sengaja bermaksud menyembunyikan ilmu, maka berarti dia telah bermaksiat. Wa idza lam yaqsidhu jalam yalzu tabligh. Idza urifa annahu ma'a ghairihi. Annahu idza urifa annahu ma'a ghairihi. Idza lam yaqsid, dan kalau tidak bermaksud ya, maka berarti juga tidak wajib untuk menyampaikan. Apalagi kalau diketahui dia mungkin bisa paham dengan yang lainnya. Amma man su'ila faqad wajaba alaihi tabligh. Tapi kalau barang siapa ditanya tentang ilmu, maka kalau dia tahu sampaikan ya. Lihadil ayat wal hadis, sebagaimana ayat dan hadis yang tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, sebelumnya ya, Al-Baqarah ayat 159 ya. Karena ini mengandung laknat ya, yang tidak menerangkan Alkitab, apa yang Allah turunkan dari penjelasan dan petunjuk ya, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat pula orang-orang yang melaknat. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi menguatkan ya, seperti yang dikatakan Imam Dhahabi. Imam Dhahabi memasukkan bab 35 ini kabair. Demikian dikatakan Fakhruddin Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitabnya Mafathul Ghaib, beliau mengatakan qala qadhi, yakni qala qadhi Abdul Jabbar, dalatil ayatu ala anna hadzal kitman minal kabair. Beliau menukilkan ucapan Qadhi Abdul Jabbar bahwa menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Li'annahu ta'ala aujaba fihil la'n. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan konsekuensi hukuman kepada orang yang menyembunyikan ilmu dengan laknat. Artinya sesuatu yang dilaknat berarti dosa besar, ya. Atau sesuatu yang mengundang laknat Allah berarti dosa besar. Kemudian Allah mengatakan wa idza Imam Dhahabi maksudnya. Imam Dhahabi membawakan dalil yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji
dari orang-orang yang telah diberi kitab, yakni Yahudi, Nasrani. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Hendaklah kamu latubayyinunnahu linnas. Hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab ini kepada manusia. Wala taktumunahu, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Dengan sebab karena mereka tidak diterangkan kebenaran, sehingga kebenaran justru dilempar belakang. Mereka tidak mengambilnya. Ya, mereka tak acuh dengan kebenaran ini, tidak peduli. Sebab apa? Sebab tidak disampaikan kebenaran kepada mereka. Dakwah itu sangat dibutuhkan, ya. Walaupun pengaruhnya tidak realistis, bukan sesuai dengan ekspektasi kita atau cepat gitu ya. Tapi tidak ada dakwah itu pengaruhnya lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi maksudnya. Orang dengan dakwah meskipun pelan 1, 2, 3 bertambah, tapi efeknya ada jelas, pengaruh yang baik. Sebuah peradaban masyarakat menjadi peradaban yang berakhlak, beradab, etika dijunjung tinggi, dalil selalu dikedepankan. Itu kalau ada dakwah Islam yang benar, betul nggak? Tapi kalau sementara di masyarakat yang sama sekali tidak ada ceramah, tidak ada dakwah, tidak ada penyampaian ilmu, itu ya udah kayak kehidupan binatang, kehidupan orang-orang yang nggak jelas. Ya, di waktu senggang mereka berjudi, di waktu sibuk sekali dengan duniawi, lupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu keadaannya, karena tidak ada yang memberikan peringatan, karena tidak ada orang-orang yang memberikan wejangan kepada mereka, mengingatkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa hadza waqi', dan ini realita di masyarakat kita. Kalau benar-benar dibiarkan, maka semakin rusak manusia. Ya, maka beban ini harus ditanggung setiap orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa di pundak mereka ini ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu al-haq dan tidak menyembunyikannya, ya. Tidak terus-menerus belajar untuk diri sendiri. Jangan. Sampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, ya. Walaupun kenyataannya mungkin terasa pahit. Karena bukan menyembunyikan kebenaran hanya sekedar ketika ditanya tidak jawab saja, ya. Termasuk menyembunyikan kebenaran adalah ketika kita tahu yang lain tidak diberitahu. Tidak boleh, harus sampaikan al-haq. Tidak terus-menerus di atas kebatilan. Atau jika disembunyikan kebenaran itu kemudian kita merasa aman gitu, ya. Karena kalau orang-orang tahu al-haq nanti tahu yang haram, kalau tahu yang haram nanti saya saat melakukan yang haram nanti mereka menegur saya. Loh, ya memang harus begitu, saling ta'awun, ya, mengingatkan. Tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabr wa tawassi bil marhamah. Ta'awun 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, harusnya agar saling mengingatkan, ya. Maka di tengah-tengah masyarakat kalau sudah yakni tidak ada mengingatkan, menyembunyikan ilmu, nampak. Nabi SAW bersabda di sini disampaikan oleh Imam Dhahabi, hadis Nabi yang mulia. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, tetapi ternyata ia mempelajarinya untuk mendapatkan kenikmatan atau kedudukan dunia, maka tidak akan bisa mencium aroma surga. Tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga bisa dicium jarak yang sangat jauh. 40 tahun perjalanan saja sudah bisa dicium aroma surga. Tapi bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya, hanya untuk mencari dunia dan dunia, maka dia masuk dalam larangan yang ditegur, ya, dalam hadis yang mulia ini. Contoh di sini ada pertanyaan, ya.
bolehkah menggabungkan niat dunia dengan niat agama? Maka dijawab boleh ya, kalau niatnya niat thalabul ilmi an yanfa nafsahu wal muslimin. Wa kadzalika yanwi fi nafsil waqt al-husul ala syahadah li ajli wadhifa war ratib. Ada yang mengatakan di sini boleh meniatkan dengan dua niat. Niat thalabul ilmi agar bermanfaat untuk dirinya dan kaum muslimin, juga di waktu yang sama dia juga berniat untuk mendapatkan syahadah, ijazah, atau nantinya untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji. Nah, ini dibolehkan sebagian ya. Yakni yang diharamkan adalah kalau niatnya hanya untuk amal, pekerjaan, untuk gaji, untuk jabatan, untuk dunia ya. Amma idza kanat niyatuhu bi talabihi ilmi, yani ilmu syar'i mahsuratan fil wadhifah min ajli ratib aw al mansab wa nahwi dzalik min umuri dunya wa lam yanwi al-isti'anah ala ta'atillah wa la naf'il muslimin wa la ghairi dzalika min niyati salihah fa huwa ala khatarin 'adzim wa yadkhul fil wa'id syadid al-warid fi qouli Rasul man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah aw riha. Jadi yang dikatakan oleh para ulama kita ya, diterangkan kalau dia meniatkan dalam menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan gaji ya, jabatan dari perkara dunia dan tidak meniatkan untuk sebagai usaha untuk menolong dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, jadi sarana wasilah untuk menambah ketaatan kepada Allah atau memberi manfaat kepada kaum muslimin, atau selain daripada itu ya, tidak ada niat-niat salihat, maka dia berarti di atas bahaya yang sangat berat ya, bahaya yang keras, masuk dalam ancaman yang tertera dalam sabda Nabi yang tadi kita bacakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Karena siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, akan tapi ternyata dia mempelajari untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka tidak akan mencium aroma surga. Diterangkan lebih detail oleh Syekh Utsaimin di belakangan, bisa lihat itu. Karena ini hadis Abu Hurairah ya. Ya. Atau hadis Abu Hurairah yang tentang yang lainnya. Kata Syekh Utsaimin, hadis Abu Hurairah berisi penjelasan tentang orang yang menuntut ilmu yang seharusnya dimanfaatkan untuk mencari ridha Allah. Itu ilmu-ilmu syariat di sini maksudnya ya. Ilmu syar'i, ilmu agama. Harusnya untuk mencari keridhaan Allah, yaitu ilmu-ilmu syariat, Islam, ilmu tentang Quran, Sunnah. Jika seseorang mempelajarinya, yakni mempelajari ilmu yang merupakan bagian dari ilmu tentang Quran, Sunnah, sedangkan orang tersebut tujuannya untuk mendapatkan kemegahan dunia, kenikmatan dunia, pangkat, jabatan dan seterusnya, silau yang menyilaukan, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga hanya bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Bagaimana dalam hadis-hadis yang lain ya, aroma surga bisa dicium dalam perjalanan 40 tahun perjalanan sudah kecium. Jadi menunjukkan kenikmatan surga bisa tercium sangat jauh, tetapi ini sama sekali nggak bisa mencium dengan sebab niat menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, ilmu berkaitan tentang dalil Quran, Sunnah, tetapi untuk mencari sekedar kemegahan dunia. Ya. Di sini contohkan sama Syekh Utsaimin dengan misalnya, jika ada seorang mempelajari ilmu tentang dasar-dasar akidah, agar dikatakan bahwa si fulan hebat dalam ilmu akidah, menonjol gitu ya, wow, piawai, dalil-dalil akidahnya, masya Allah.
atau dengan maksud untuk menjadi seorang pegawai, atau alasan yang serupa, atau mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir atau ilmu hadis dengan riya, maka ini semua kata Syekh tidak akan mencium aroma surga. Wal'iyadzubillah. Jadi yang dimaksud ilmu apa? Agama. Adapun atau sedangkan ilmu-ilmu yang dipelajari tetapi tidak semata-mata untuk mencari ridha Allah, yakni ilmu dunia, ilmu matematika, arsitek dan lain-lain, maka jika seorang mempelajarinya dengan maksud mencari kemewahan dunia, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Karena memang ilmu dunia. Ilmu dunia. Karena ilmu-ilmu tersebut hanya ilmu dunia yang bertujuan untuk mencari kehidupan dunia. Sedangkan hadis yang berisi ancaman tadi, lam yajid arfal jannah tadi, tidak mencium aroma wangi surga, itu hanyalah terbatas pada ilmu-ilmu yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Nah, bahkan bisa saja ya, ijazahnya bermanfaat. Ini diterangkan di sini. Jika ada seorang yang mengatakan bahwa banyak mahasiswa sekarang yang belajar di berbagai fakultas hanya menginginkan selembar ijazah, maka hanya bisa dijawab bahwa semuanya bergantung pada niatnya. Ijazah itu untuk apa? Karena sebagian daerah juga tidak bisa dipakai ilmunya kalau nggak ijazahnya nggak jelas. Maka kalau memang niatnya untuk menyampaikan, biar bisa menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima kecuali dengan bergelar, maka tidak masalah. Ini diterangkan sama Syekh, maka dilanjutkan ya. Jika dengan ijazah sekolah tinggi tersebut ia mengharapkan pekerjaan atau posisi, maka orang tersebut menghendaki keuntungan duniawi. Jadi ini kalau ilmu agama menghendaki keuntungan duniawi berarti terancam dengan hadis tadi, lam yajid arfal jannah. Lihat. Jika dengan ijazahnya itu berharap dapat memperoleh posisi yang membuat bermanfaat, terhadap masyarakat dengan menjadi guru, menjadi manajer, menjadi pembimbing, maka hal itu dianggap baik dan tidak ada masalah. Ya, karena dengan itu biasanya orang bisa menyampaikan ilmu. Karena masyarakat saat ini tidak menghargai seorang berdasarkan ilmunya, tetapi masyarakat menghargai orang berdasarkan ijazahnya. Jadi Syekh Utsaimin juga tahu ya, tahu realita. Ini realita, beliau masih hidup, apalagi sekarang beliau sudah meninggal. Kondisi makin mungkin lebih parah lagi. Banyak orang menilai itu hanya dari gelar. Benar-benar dari gelar ya, dari ijazahnya. Bahkan standar gaji juga sekarang pakai gelar kan gitu. Bahkan dalam lembaga Islam ya, yang syar'i itu pun kadang melihat ijazah. Tapi seharusnya, saya pernah mendapati sebuah pesantren, hatta walaupun tidak punya gelar, ya, kalau memang dia keilmuannya seperti orang-orang yang bergelar itu, maka dia disamakan, minimal menjadi tolak ukur, ada kesetaraan, semacam kesetaraan, disetarakan, ya. Jadi walaupun nggak LC, misalkan di LC, bahkan lebih dari LC kadang. Ada orang-orang yang tidak punya gelar tapi ilmunya lebih dari LC, ya. Betul tidak? Seakan-akan seperti S2 bahkan. Ada juga bahkan seperti doktor. Ulama kita ada yang tidak kelar S1. Tapi keilmuannya mengalahkan mungkin bisa 10 doktor. Bisa jadi. Ada kesaksian dari seorang ustadz menulis sebuah biografi Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah yang akan hadir insyaallah di daurah di Jakarta untuk khusus para ustadz ya. Itu katanya beliau tidak kelar S1 aja nggak kelar. Tapi keilmuan beliau, ketokohannya sebagai murid Syekh Albani, juga sebagai orang alim dalam mentakhrij, meneliti hadis, meneliti kitab-kitab, mentahqiq, itu kemampuannya bahkan 10 doktor aja nggak mampu untuk apa yang beliau lakukan. Ketajamannya, kefakihannya, keilmuannya, kedalamannya. Ya. Begitulah Allah SWT memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Menjadi orang alim besar. Kita juga melihat di tengah-tengah masyarakat kita. Di Indonesia misalnya ya, guru kita yang besar.
Ustaz Yazid rahimahullah juga mungkin tidak bergelar, tapi karyanya lemari penuh mungkin ya. Satu lemari itu penuh. Rahimahullah. Semoga itu memberatkan timbangan amal kebaikan beliau rahimahullah. Dan orang yang ikhlas nampak ya, sekalipun mungkin tidak punya gelar pun tetap berwibawa dalam menyampaikan ilmu. Dengan keilmuannya, kedalamannya tetap ya, tetap nampak. Jadi intinya yang dikatakan Syekh Utsaimin ini, jika di posisi sebuah masyarakat memang harus dibutuhkan gelar itu, maka tidak mengapa. Tapi niatkan adalah untuk menegakkan agama Allah dengan gelar itu tadi, meninggikan kalimat Allah. Ya, khususnya yang belajar agama. Kita tidak bicara ilmu dunia. Yang belajar ilmu agama untuk S2-nya, S3-nya, ya, maka berharaplah dengan gelarnya itu juga bisa menjunjung tinggi agama, memuliakan agama, meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala, li'i'la'i kalimatillahil uliyah, agar hanya kalimat Allah yang paling tinggi, wa kalimatu ghairihi sufla, ya, dan kalimat yang lainnya rendah. Di sini dikatakan, jika ada seorang yang berkata, jika saya membiarkan diri saya sendiri tanpa memperoleh ijazah, betapapun banyaknya ilmu yang saya peroleh, maka tetap saja mereka tidak mengangkatku sebagai orang guru, tidak memuliakannya sebagai guru, tidak menganggapnya sebagai guru, tidak menganggapnya sebagai orang dai, ustadz yang berhak untuk diambil ilmunya. Tapi beneran kan, kadang duduk dengan orang yang mungkin sebenarnya secara keilmuan dia rendah, tapi dia doktor gelarnya. Dia tidak mau mendengar ilmu yang cuma dari orang-orang S1. Ya. Nah, butuh juga dengan untuk menyampaikan ilmu kepada mereka juga orang-orang yang bergelar juga sampai doktor atau bahkan guru besar, profesor, ya. Kadang dibutuhkan, ya, tidak semua tempat memang. Dan masyarakat kita memang masih terdidik demikian juga, sama seperti yang diceritakan Syekh Utsaimin. Ada orang yang jelas-jelas melihat dari sisi gelar, murni dari gelar, ya. Nah, padahal kemampuan mungkin sama seperti S1 walaupun doktor, ya, analisanya apanya, ya. Jadi dia pakai ilmunya ketika memang untuk menyelesaikan S2-nya saja atau S3-nya, ya. Tapi sisanya tidak dipakai. Begini katakan Syekh, oleh karena itu saya belajar sekaligus. Jadi orang tadi contohnya dia, orang tadi mengatakan, oleh karena itu saya belajar sekaligus mencari jasa agar saya bisa menjadi seorang guru yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Maka hal ini kata Syekh merupakan niat yang baik yang dibolehkan. Ini yang disebut dengan menggabungkan niat duniawi dan niat akhirat. Dan ini yang disebutkan tadi. Dan di antara dalil yang dibolehkan menggabungkan niat dunia dengan niat akhirat, Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada dalam website ya, Islamco, tentang pertanyaan orang yang menggabungkan niat boleh tidak, ya. Dijawab di sini ada dalil-dalil yang membolehkan menggabungkan niat antara ajr duniawi dan ajr ukhrawi, pahala yakni upah duniawi dan pahala akhirat. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi takwa kepada Allah juga dibarengi dengan soal masalah rezeki duniawi. Kan gitu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal hanya pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Allah akan, ya, melaksanakan keputusannya. Jadi ketika sudah suatu Allah kehendaki, terjadi pasti. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya, ada takdirnya. Wa hadza targhib fi taqwa bi amri dunyawi. Di sini Allah mengkaitkan masalah takwa dengan
perkara duniawi ya. Bahkan memotivasi takwa dengan motivasi duniawi, maksudnya gitu. Agar orang bertakwa tapi motivasinya dikasih motivasi duniawi. Kalau kamu bertakwa, nanti Allah jadikan urusan mudah. Urusan mudah itu kan bisa urusan dunia, urusan akhirat, ya enggak? Ya tidak. Di urusan yang mudah ini ada mungkin juga maknanya adalah urusan dunia. Artinya begini. Ini ayat kan motivasi. Dorongan. Agar orang apa? Agar orang bertakwa. Tapi apa yang membuat pendorongnya apa? Agar orang mau bertakwa. Pancingannya apa di sini? Allah akan jadikan urusanmu mudah. Berarti pancingan atau dorongan tadi adalah sifatnya duniawi. Paham ya? Baik. Hadis lain. Hadis man sarraha an yubsata lahu fi rizqi wa yansa'al fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, lihat, diluaskan rizkinya. Iming-iming apa nih? Iming-imingnya apa Allah? Diluaskan rizkinya. Duniawi atau duniawi? Duniawi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim amal akhirat. Oke? Amal akhirat tapi motivasinya duniawi. Bahkan para ulama mengatakan boleh seorang itu minta diluaskan rizkinya. Bagaimana mungkin tidak boleh ya? Sedangkan Nabi mengisyaratkan hal itu. Mengisyaratkan maksudnya mengarahkan ke arah itu. Man ahabba man yasurru an yubsata lahu fi rizqihi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin senang diluaskan rizkinya. Nah, berarti ada arah ke sana. Ada arah memang diarahkan untuk luas rizkinya. Boleh kan gitu ya. Orang minta keluasan rizki itu boleh karena Nabi pun mengisyaratkan ke arah itu. Meskipun ternyata justru yang dikerjakannya amal-amal akhirat. Caranya dengan amal akhirat. Nah, ini menggabungkan niat dunia dan niat akhirat. Dan makna dipanjangkan usianya, mungkin selama ini saya memberikan pengertian di sini hanya makna secara maknawi. Tapi para ulama kita ada yang menyebutkan ini makna hakiki. Makna hakiki. Maksudnya adalah benar-benar dipanjangkan usianya. Dengan seorang melakukan sebab-sebab yang memang memanjangkan usia, maka dengan itu dia dipanjangkan usianya. Dan secara takdir mungkin tidak bertentangan. Memang orang ini takdirnya panjang usianya sehingga dia pun dimudahkan pula untuk melakukan amal-amal yang memanjangkan usianya. Menyambung silaturahim diantaranya. Karena banyak orang yang juga ego akhirnya nggak mau menyambung silaturahim. Berarti memang dimampetkan untuk sebab yang dipanjangkan usia tadi. Ditutup pintu untuk panjang usianya tadi. Memang usianya ternyata tidak panjang, sehingga sebab itu pun juga tidak dia mau lakukan. Sebab yang menuju ke sana pun dia tidak mau melakukan. Jadi keterangan ini para ulama menyebut panjangkan benar-benar hakiki. Jadi harusnya usianya misalkan yang dicatat oleh malaikat 60, dia bisa nyampe misal ya, ini contoh nggak hakiki, jadi nggak pasti harus begitu. Misal terjadi 70. Dan apa yang dicatat malaikat kadang memang beda dengan apa yang di Lauhul Mahfuz. Dan yang tidak berubah adalah yang di Lauhul Mahfuz. Naam. Intinya seorang bisa berusaha agar mendapatkan panjang usianya dengan cara yaitu menyambung silaturahim di antaranya. Dan rahim itu tergantung di arsy Allah. Inna rahimah mu'allaqun 'alal arsy. Rahim itu tergantung di arsy. Man wasolani, kata Rahim berkata, man wasolani wasolahullah. Barang siapa menyambungku, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa memutusku, maka Allah akan memutusnya.
Tapi asalnya ya, kembali siapapun untuk meniatkan amal untuk pahala akhirat. Baik. Kembali ke dalil yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah. Di atas telah diterangkan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berisi kisah 3 orang manusia yang diseret ke dalam api neraka. Salah satunya dikatakan kepadanya, "Innama ta'allamta liyuqal alim faqad qil." Sesungguhnya engkau mempelajari agama, mempelajari ilmu syariat hanya karena ingin dikatakan sebagai orang ulama, orang alim. Dan kau pun telah dikatakan seperti itu. Dan kita kadang kena penyakit itu juga ya. Pengen disebut ustaz, sudah disebut ustaz. Bosan dengan disebut ustaz, pengen disebut syekh, sudah disebut syekh. Pengen disebut alim besar, sudah disebut alim besar. Nauzubillah ya. Ini niatnya dunia harus dijauhkan. Waqad qil maksudnya hadis tentang orang yang diseret mukanya ke dalam jahanam dan pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Di antara salah satunya adalah, kenapa kamu menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu ya karenamu, di jalanmu. Allah membantah, tidak, kamu sesungguhnya menuntut ilmu hanya untuk dikatakan alim. Dan setelah kamu dapatkan gelar alim, lalu kemudian Allah menarik atas orang ini, mukanya diseret ke dalam jahanam. Dari Yahya bin Abi Ayyub, dari Ibnu Jurayj, dari Abu Zubair, dari Jabir secara marfu, ia berkata, "La tata'allamul ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihi sufaha wa la takhayyazu bihi al majalis faman fa'ala dzalik fannarun nar fannaru an-nar." Secara marfu dikatakan ya oleh Jabir, la tata'allul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh, atau janganlah karena kalian membuat kelompok-kelompok di dalam sebuah majelis. Karena ilmu kemudian kalian membuat kelompok-kelompok dalam majelis. Ada majelisnya orang alim, khas, di majelisnya orang-orang sufaha yang masih jahil misalnya, orang-orang bodoh. Ini yang barang siapa yang melakukan hal tersebut maka nerakalah. Ya, nerakalah. Tentu ini bukan berarti metode klasikal ya. Klasikal hanyalah metode untuk memudahkan saja. Jadi penyampaian ilmu sehingga pada golongan atau kelas yang tidak sama, kelas yang berbeda, pencapaian yang berbeda, sehingga untuk mengklasifikasikan lebih mudah saja. Ini belum belajar ini maka dipelajari yang ini dulu, yang ini belum belajar ini maka yang ini dipelajari. Ya. Jadi kelompok-kelompok di sini mungkin maksudnya kelompok untuk berbangga. Ini orang-orang alim besar, ini yang alim enggak besar, ini yang dilarang. Jelas ini dilarang. Ya. Yang dicela oleh Jabir secara marfu ya, bisa jadi ucapan Nabi SAW. La tahayyazu bihi al-majalis. Nah, Ishaq bin Yahya meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ibtaghal ilma liyubaha aw liyubahiya bihil ulama, liyubahiya bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang berilmu, aw liyumari bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Ana sering mengartikannya di sini membodohi orang-orang bodoh ya. Karena berbangga di hadapan orang bodoh gitu. Debat dengan orang bodoh itu biasanya intinya apa? Intinya debat dengan orang bodoh biar apa? Nampak keilmuan kita kan. Makanya saya sering menyebutnya dengan arti membodohi orang-orang bodoh. Kan mirip artinya ya. Kan kadang tujuannya orang biar debat dengan orang bodoh biar nampak apa? Nampak keilmuan dia, kefakihan dia. Oh, karena dia alim, makanya dia debat dengan orang bodoh, menang dia. Liyumari bihi as-sufaha, mendebat orang-orang bodoh. Nah, terlarang ya. Kalau untuk
munadharah, dialog dan seterusnya harus pakai orang-orang yang alim, yang bukan semua orang boleh bicara ya. Kalau hanya untuk mendebat orang-orang bodoh ngapain ya? Bahkan ilmu bisa direndahkan gara-gara dialog-dialog seperti ini. Makomnya yang salah, salah posisi, salah kedudukan. Ilmu yang harusnya diagungkan dan dimuliakan justru di sini malah malah seharusnya ya, jadi direndahkan. Alim, orang yang berilmu harusnya dimuliakan malah direndahkan karena munadharah, dialog-dialog yang tidak sesuai. Ya, yang tidak sesuai. Jadi munadharah pun harus dibatasi ruangnya. Mau sumbernya apa yang jadi rujukan? Kalau rujukannya haswa'i, ya main comot dari mana saja, aswa'i gitu, ya bahaya. Jadi tidak ada patokan kebenaran itu sendiri. Harus disepakati kebenaran yang kita yakini mana. Yang dijunjung tinggi mana? Quran, sunnah, oke, akwal para sahabat, oke, masuk semua sudah disepakati. Nah, maka ketika ada yang berdalil dengan orang barat, orang kafir, atau sekedar nukilan yang lemah, harus ditolak ya. Harus menolak, ditolak. Ada etikanya ya, ada etikanya. Nah, autuqbalu afidatun nas ilaihi fa illan nar, atau untuk mengambil hati manusia maka ia akan masuk neraka. Dalam ayat lain pakainya lafaz mengambil pandangan manusia, andorun nas ya. Mengambil pandangan manusia agar pandangan manusia terpusat kepadanya. Oh dia alim, dia faqih, dia masya Allah, dia hanya untuk itu fannarun nar, wa fa'ilan nar, maka tempatnya adalah neraka. Wa fil lafdin adkhalahu Allahun nar. Dalam lafaz yang lain Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Riwayat Tirmidzi. Akan tapi Ishaq adalah perawi yang dianggap lemah. Tapi riwayat-riwayat yang lain ya menguatkan sebenarnya. Kemudian Nabi juga bersabda, man su'ila an ilmin faqatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Hadis yang sangat kokoh ya. Sanad-sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Atha ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa ditanya tentang ilmu lalu menyembunyikannya, maka dia di hari kiamat kelak akan dipakaikan tali kekang atau diikat dengan tali kekang dari tali kekang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Uljima yakni maknanya bisa diikatkan dengan tali kekang dari neraka. Biasanya tali kekang itu menjadikan orang nggak bisa kemana-mana. Kuda di tali kekang kan misalnya dia sesuai dengan penunggang kudanya, disetir. Nah ini di tali kekang dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Khattabi pernah mengatakan kalau ada orang kafir ingin masuk Islam, lalu dia mengatakan alimuni mal Islam, ajarkan kepadaku apa itu Islam, apa itu din, apa itu agama. Kemudian dia tidak menerangkannya, maka haram baginya ya. Haram, yani hukumnya tidak boleh seperti ini. Maka ini termasuk kitmanul ilmi ya. Kitmanul ilmi, termasuk menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi menyembunyikan ilmu itu kata Imam Khattabi, hada fil ilmi alladhi yalzamuhu ta'limuhu. Ini dalam bab ilmu yang wajib diajarkan. Ilmu yang wajib diajarkan. Ilmu salat itu wajib. Ilmu taharah ya. Wa yata'ayyan alaihi farduhu, yang juga hukumnya fardu muayyan
ya, fardu ain dalam mempelajarinya. Ya, kaman ra'a kafiran yuridul Islam, seperti orang yang melihat orang kafir ingin masuk Islam lalu mengatakan ajarkan aku Islam, maka pada waktu itu mengajarkan dia itu wajib, tidak boleh menunda-nunda. Takhirul bayan an waqtil haj haram, menunda penjelasan di waktu dibutuhkan penjelasan itu maka haram hukumnya, tidak boleh, harus diterangkan di itu waktu juga. Harus ada waktu untuk meluangkan orang-orang yang baru belajar Islam. Ya. Mereka harus tahu salat. Mereka harus tahu taharah. Mereka harus tahu tauhid khususnya, ya. Mengajarkan tauhid. Wa ma din, wa ma Islam, apa itu Islam, apa itu, semua harus ya. Kaman yara rajulan hadis al-ahdi bil Islam la yuhsinu shalah. Sebagaimana hadis yang orang yang baru masuk Islam lalu tidak bisa salat dengan baik. Nabi pun di sini mengajarkannya. Mengajarkannya dengan adab tentunya, ya. Tidak langsung dikajarkan. Jadi waktu itu orang itu sholat, dijawab salamnya sama Nabi. Setelah dia salam kepada Nabi, dijawab salamnya. Lalu Nabi mengatakan, irji, kembali, fasalli, sholat lagi, fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali, ya, dia melakukan itu. Ya Rasulullah, inni la uhsinu ghair hada fa'allimni. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Oh, ternyata nggak ngerti. Baru diajarkan sama Nabi. Karena nggak ngerti, wajib diterangkan. Ya, takhirul bayan an waqtil haj haram, termasuk kitmanul ilm. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkannya penjelasan itu adalah hukumnya haram. Karena ini termasuk kategori apa? Menyembunyikan ilmu. Orang ini memang sudah ngomong sama Nabi, aku nggak bisa lebih baik dari ini. Nabi nyuruh lagi sholat, kirain akan lebih baik gitu, akan lebih khusyuk, akan lebih tumak nina. Ternyata dia nggak ngerti bahwa tumak nina itu rukun dalam sholat. Lalu dia sholat lagi, maka Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatmu karena kamu hakikatnya belum sholat. Sholat lagi dia sampai 3 kali berkata, ya Rasulullah inni la uhsinu ghaira hada. Nah, ketika dia ngaku memang dia nggak ngerti, Nabi pun mengajarkan. Karena ini berarti dia butuh ilmu, butuh penjelasan. Ya. Nah. Tapi kalau kita sudah tidak tawadhu, sudah nggak ngerti, nggak tawadhu, ya nggak bakal dapat ilmu, ya. Di sini dia tawadhu, memang nggak ngerti, ya ngaku nggak ngerti. Artinya begini. Kalau ada di antara kita kemudian nggak ngerti, dikasih tahu, kamu ulangi sholatmu, kan sholatku udah bener, lagi ngeyel, dikandani ngeyel, sholatnya salah kok dikandani, ya kan? Dibilangin ngeyel, nggak percaya bahwa sholatnya salah, ya, karena tidak tumaninah. Tumaninah itu rukun itu baik ditinggalkan sengaja atau lupa tetap batal, tidak sah sholatnya. Rukun, walaupun lupa tetap batal. Kan lupa, ya rukun nggak boleh lupa, harus ingat. Ya. Seperti orang sholat tiba-tiba langsung di sujud terakhir, bangun dari sujud terakhir, assalamualaikum. Dia lupa apa di sini? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun. Tidak tasyahud akhir batal sholatnya. Ulangi sholatnya. Maksudnya ulangi sholatnya, tidak sah sholatnya. Ya. Nah, jadi harus dipahami tentang rukun. Rukun itu tidak bisa digantikan kecuali dengan itu dikerjakan. Yang sering salah dalam rukun itu masalah apa? Al-Fatihah, sudah diingatkan berulang-ulang, ya. Al-Fatihah ini rukun sholat. Persoalannya ada orang yang nggak ngerti, kalau dia datang imam lagi baca surat, dia harus baca Al-Fatihah harusnya, baru dia ruku. Jangan imam lagi baca surat, dia datang ngikuti langsung, imam ruku, dia ruku, salah. Kenapa salah? Dia belum baca Al-Fatihah. Kewajiban Al-Fatihah dia belum gugur, kenapa? Karena dia masih ada waktu untuk Al-Fatihah, untuk sempat untuk baca Al-Fatihah sebenarnya, tapi dia nggak ngerti. Harusnya ngerti, bab ini dia tidak boleh alpa dalam Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah gugur menurut pendapat yang berbeda pun kapan? Ketika
dia sholat di belakang imam dari awal ya kan, yang imam baca Al-Fatihah dia mendengarkan. Ini menurut pendapat salah satu kan ada yang mengatakan nggak apa-apa dia bacaan Al-Fatihahnya gugur kapan? Ketika dia menyimak Al-Fatihahnya imam. Ya gitu ya. Dan masalahnya dia nggak menyimak nih, baca dalam kondisi lagi baca surat pilihan, taib. Lalu imam ruku dia ruku, dapat nggak rakaat? Nggak, karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dia tidak sempurna sholatnya. Kalau dia nambah satu lagi terus Al-Fatihah lagi malah sah. Tapi kalau dia salam dianggapnya karena di awal tadi sudah sah, sudah dapat satu rakaat, maka justru dia tidak sah sholatnya. Rukunnya batal, yaitu tidak Al-Fatihah di awal. Ada satu rukun yang tidak dikerjakan, yaitu Al-Fatihah yang di awal. Paham di sini? Beda dengan orang yang lagi jalan, tiba-tiba imam ruku, masuk shaf sambil ruku, maka itu waqad waja'a raka'ah kata Nabi, dia telah mendapati rakaat. Karena dia memang mendapati imam sudah ruku, jadi nggak ada kewajiban Al-Fatihah lagi. Paham di sini bedanya? Beda ya, beda posisi. Kalau lagi baca surat pilihan, dia masih baca mungkin untuk membaca Al-Fatihah. Dia tinggalkan yang sunnah apa? Tahiyatul masjid. Apa istilahnya? Istiftahnya bisa dipending dulu nggak apa-apa. Yang penting kejar yang rukun. Ya, karena istiftah itu sunnah. Enggak pun enggak apa-apa. Ya, karena sudah membaca surat pilihan langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta. Imam sudah ruku, kita selesaikan dulu. Lalu doain baru ruku. Tuntaskan Al-Fatihahnya baru ruku. Jangan belum tuntas kemudian ruku. Berarti Al-Fatihahnya belum sah. La. Belum ngerti tak? Enggak bahaya tak? Hah? Ya. Kalau dia mengikuti mendapat yang itu lebih aman. Itu dengan menambah rakaat di terakhir lagi. Karena di awal dianggapnya rakaatnya belum sempurna. Belum dapat rakaat maksudnya gitu. Belum nanti permasalahan mendahului imam ya kan. Banyak orang sekarang itu mendahului imam. Imamnya belum sujud, dia sudah sampai duluan. Mungkin karena imamnya sambil turun tuh Allah Akbar. Nah, dia baru Allah sudah ikut turun. Ketika imam belum sampai ke tanah kepalanya sujudnya, malah dia sudah sampai duluan, sudah sujud duluan. Ini mendahului imam, tidak boleh. Nah, bab-bab seperti ini yang memang harus diajarkan, makanya tidak boleh disembunyikan. Kalau ada orang salah salatnya diingatkan, jangan disembunyikan ilmunya. Ya. Apalagi ditanya ya, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil ijami minan nar. Ada mungkin pertanyaan orang pakai pertanyaannya, Ustaz, salat antum beda. Kenapa ya? Nah, antum justru itu kesempatan untuk menerangkan al-haq kebenaran. Karena orang ngertinya sholat satu model aja kan. Maksudnya takbir yang ngertinya yang gini malah. Seharusnya kan cuma gini dan yang gini. Terbuka. Jadi ke kiblat, bukan ini yang kiblat, tapi yang ke kiblat tuh telapak tangan ke kiblat. Kadang malah begini. Yang benar tuh begini, seukuran dengan telinga, tapi menghadap kiblat telapaknya. Dan begini, sejajar dengan bahu. Nah. Ya, dia bertanya, maka ini kesempatan untuk kita menerangkan dalil-dalil yang sahih tentang tata cara sholat. Minimal kita berikan pengertian secara global ya. Ayat ini ada dalilnya, diantaranya dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Terus salatnya Rasulullah begini, salatnya Rasulullah begini, salatnya Rasulullah begini, rukunya begini, sujudnya begini. Terangkan ya. Semampu kita. Yang penting tidak menyembunyikan dalil. Dari Abdullah bin Ayyas Al-Qarbani, dari bapaknya, dari Abdurrahman Al-Hubali, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda,
man katama ilman aljamahullah yaumil qiyamah bil jamin. Sama ya, lafaz yang sama. Nabi juga bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ini dalil yang dibawakan Imam Dhahabi yang berikutnya adalah tentang ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu berlindung, kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah termasuk ketika meniatkan ilmu agama tapi untuk dunia. Berarti ilmunya enggak manfaat. Ya, karena li ajli dunia, bukan li ajli akhirah. Bukan untuk amal-amal akhir, untuk maksud mendapatkan pahala-pahala akhirat. Kemudian Nabi juga bersabda, man ta'allama ilma li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawa ma'aduhu minan nar. Hadis hasan ya, dihasankan oleh Imam Tirmizi. Barang siapa mencari ilmu karena selain Allah atau diniatkan untuk selain Allah, maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Yani intinya Imam Dhahabi ingin menerangkan kepada kita dalil-dalil yang sahih tentang hukum dosa besar terkait orang yang menuntut ilmu li ajli dunia, ya, li ajli ad-dunya. Nah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menuntut ilmu kemudian tidak diamalkannya, maka ilmu tersebut membuatnya semakin sombong. Nah, ada banyak orang-orang yang mungkin seperti yang dikatakan oleh sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau ilmu tidak diamalkan malah menjadikan sombong, congkak, pongah. Orang yang sombong itu yang tidak sujud kepada Allah. Karena orang yang rajin, yang berilmu harusnya banyak sujud kepada Allah. Tidak mungkin berkumpul antara rajin sujud dengan kesombongan. Karena orang yang tawadhu pasti akan rajin sujud. Orang yang sombong tidak akan rajin sujud. Orang yang sombong tidak akan mengamalkan ilmunya. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'ul bil alim as-su yaumal qiyamah fayuddafu fi jahannam fayaduru bi qasabihi kama yadurul himar birraha. Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan seorang alim yang buruk perilakunya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dia berputar-putar mengelilingi, khususnya seperti seekor himar yang berputar-putar mengelilingi penggilingan. Nauzubillah. Fayuqal bima laqaita hada wa innama uhtudina bika. Bagaimana? Dia ditanya ya, bagaimana engkau bisa mengalami adab seperti ini? Bukankah kami dahulu mendapatkan petunjuk lewat perantaraanmu? Kami bisa bersolat, kami bisa ini, kamu yang mengajarkannya. Kamu yang sekarang kenapa kamu malah yang disiksa? Ya kan gitu ya. Fayaqul kuntu khalifukum ila ma anhaakum anhu. Dariku telah melanggar apa yang telah Allah larang yang aku larangkan kepada kalian. Ya. Aku mengajak kalian kebaikan, aku melakukan keburukan. Aku melarang kalian keburukan, aku malah melakukan keburukan itu. Nauzubillah min dzalik. Aku melarang kalian melakukan keburukan, justru aku melakukan keburukan itu. Dikatakan oleh penyair apa? La tanha an syai'in wa ta'ti mislahu. Oh, la ta'ti an khuluqin wa ta'ti mislahu. Atau jangan kau melarang sesuatu, lalu jangan kau melarang akhlak yang buruk, akhlak sesuatu yang buruk, tetapi kamu melakukannya. Arun alaika idza fa'alta azim. Cacat atau tercelak bagimu kalau kamu melakukannya. Jadi cacat yang besar. Aib besar kalau orang sampai memerintahkan ke sana, dia sendiri malah sebaliknya. Ya. Tidak melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Terakhir di sini Hilal bin Al-A'la berkata, menuntut ilmu itu sangat berat. Meliharanya lebih berat lagi dan mengamalkannya. Memeliharanya lebih berat lagi dan mengamalkannya akan lebih berat lagi daripada memeliharanya. Dan bisa selamat kelak dari pertanggungjawaban memiliki ilmu lebih berat daripada mengamalkannya. Mencari ilmu berat, memeliharanya juga lebih berat. Karena menuntut ilmu itu kata para ulama, kalau kamu kerahkan semua waktumu untuk ilmu, kamu hanya dapat sebagiannya saja. Kalau kamu berikan waktumu nih, fokus semuanya hanya untuk ilmu, itu paling dapat sebagiannya saja. Apalagi kayak kita hanya
sisa waktu ya nggak dapat apa. Gitu ya. Kata para ulama begitu. Kamu memberikan waktumu seluruhnya untuk ilmu aja kamu belum dapat apa gitu. Apalagi yang separuh waktunya, sisa waktunya untuk ilmu, ya tambah nggak dapat apa-apa. Jadi menuntutnya berarti berat kan? Kita kerahkan semua waktu saja belum tentu dapat apa-apa, hanya sebagiannya. Memeliharanya karena harus mengamalkan, menjaga menghafalannya, menjaga adab-adabnya, etikanya agar ilmu tidak sangat berat. Mengamalkannya lebih berat lagi, ya. Karena ada cibiran, ada celaan, ada caci makian, ada konsekuensi yang disebut dengan manisnya iman, ya. Orang yang tetap kokoh, istiqamah, tegar di atas amalan-amalan yang sesuai dia ilmui ya, dengan dalil Quran Sunnah lalu dicemooh, dia sabar di atasnya, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman dirasakan setelah cemoohan dan cacian makian tadi yang dia tidak gentar. Ya. Yuhibbunahu Allah akan menggantikan suatu kaum yang lebih mencintai Allah, mereka mencintai yuhibbunahu wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, mereka Allah mencintai mereka, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka Allah mencintai mereka, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun mencintai Allah. Apa ciri mereka? Orang-orang yang Allah cintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka saling sayang menyayangi sama orang-orang beriman. Lemah lembut, tunduk, yakni tawadhu. Andap asor orang Jawa bilang ya. Sama orang beriman ya andap asor. Sama orang beriman ya taghaful. Apa itu taghaful? Kalau ada saudaranya berbuat dosa, udahlah lupakan. Kalau semua orang kayak malaikat nggak mungkin. Namanya manusia berbuat dosa, biasa, dimaafkan. Dilupakan, jangan diingat-ingat, jangan dihitung-hitung. Nih fulan kali ini salah, besok salah lagi, salah, dihitung, ya kayak tuang hitung. Antum mau dibegitukan? Antum saja nggak mau dibegitukan, maka orang lain juga tidak mau dibegitukan. Maka akhlak yang baik itu termasuk taghaful. Taghaful itu pokoknya pura-pura lupa dengan apa yang dikerjakan dari kesalahan orang. Karena itu mungkin urusan dia dengan Allah. Semoga Allah telah menutupinya, semoga Allah telah mengampuninya. Bisa jadi kan begitu. Bukan malah dihitung itu. Adillatin 'alal mu'minin, izzatin 'alal kafir. Keras pada orang kafir. Tegas, ya. Sikapnya jelas, tidak mencela, ya kan? Tidak lembek, tidak gitu ya. Tidak bermesraan. Nah, dalam bab duniawi mungkin kita berbisnis dengan bermuamalah baik, tapi dalam bab akhirat harus jelas. Ya. Tidak memberikan nama anak dengan nama mereka, tidak bermudah-mudahan untuk tamasya ke negeri-negeri mereka. Kalau ada hajah, kebutuhan yang mendesak atau sesuatu urusan yang tidak ada, kecuali harus ke sana mungkin boleh. Tapi kalau senang hidup di negeri mereka, tamasya ke negeri ini loyal berarti dengan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan untuk izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan di antara karakter mereka apa? Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang suka mencela. Jadi konsekuensi mengamalkan ilmu itu nanti ada celaan. Nah, orang yang dicintai Allah dan mereka pun mencintai Allah, di antara cirinya tidak takut celaan orang yang suka mencela. Santai wae ya. Itu urusan gampang. Jadi seorang mukmin bukan yang ahli klarifikasi, sedikit klarifikasi. Mohon maaf diklarifikasi, dia itu tuduhan. Biarin we orang mau apa. Yang diklarifikasi itu, kalau Anda berfatwa salah, dicabut fatwanya, dibacakan fatwa yang benar, nah itu klarifikasi boleh. Tapi kalau soal pribadi Anda diserang, burukan Anda diserang, biarin we, santai aja. Ya. Dakwah itu akan terus berjalan. Pakai Anda, ya dengan Anda atau tanpa Anda kan gitu. Santai saja. Ya. Nah. Demikian mungkin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemaparan tentang al-kabair atau kabirah yang khamsa wa salasin, 35, yaitu kitmanul ilm, atau sebelumnya
Talabul ilmi li ajli dunya, menuntut ilmu untuk karena dunia wa kitmanu dan menyembunyikannya. Demikian mungkin sampai sini. Ada yang tanyakan, tafadhol. Kalau tidak ada saya tutup. Ada yang bilang kalau berkunjung ke keluarga itu namanya silaturahim. Tapi kalau bukan yang berhubungan darah itu silaturahim. Itu sama silaturahim namanya. lah. Silaturahim, rahim, hubungan rahim. Menyambung yang ada hubungan rahim. Apa itu hubungan rahim? Hubungan rahim berarti karena satu bapak ibu, ya kan? Ya, satu turunan moyang lah, kakek buyut. Ya. Tapi yang wajib itu adalah yang diharamkan kita nikah dengannya. Itu wajib. Ada yang sunnah. Silaturahim itu ada yang sunnah. Jadi menyambungnya sunnah, tidak sampai wajib. Itu mereka-mereka yang kerabat dekat. Anak paman, bibi, anak bibi gitu ya, sepupu. Itu sudah kerabat namanya. Bukan yang satu darah kan? Maksudnya satu darah ini satu darah yang langsung. Paham, Bu, paham. Saya terangin dulu. Bentar, sabar. Lalu yang seterusnya adalah yang juga sepersusuan, termasuk nyambung silaturahim. Kita pernah nyusu dari ibu yang sama dengan fulan, maka fulan itu adalah satu nasab dengan saya, termasuk anak-anaknya, ya. Itu namanya sepersusuan. Karena sepersusuan itu sama dengan mahram mu'abbad juga yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Maka yang seperti ini namanya silaturahim. Kalau yang bukan, misalnya tetangga, bukan nggak ada kaitannya apa-apa, atau teman ngaji tidak ada kaitan apa disebut ziarah. Bukan silaturahmi, bukan. Itu istilah keliru. Silaturahim atau silaturahmi itu bahasa Indonesia aja. Bacanya kadang silaturahim, kadang silaturahmi. Ya. Nah. Jadi yang mereka hanya berkunjung menyambung ikatan ukhuwah, Bu. Namanya apa? Ikatan ukhuwah. Dan ini pun kadang pahalanya besar, jangan dianggap sepele. Ada dalam hadis yang seorang ingin berkunjung ke saudaranya, ya ini maksudnya temannya di satu desa yang lain, lalu dicegat oleh malaikat, kamu kenapa? Karena karena Allah, persahabatan karena Allah. Maka dikabarkan bahwasanya dia mendapatkan pahala begini dan seterusnya. Artinya ada keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengikat persahabatan karena Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ya, orang ini akan berdiri di atas mimbar cahaya, ya, wajah-wajah mereka bercahaya. Siapakah mereka ya Allah? Mereka adalah orang-orang yang menyambung hubungan, yakni ukhuwah karena bijalali, keagunganku, karena Allah maksudnya. Jadi tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan keluarga, tidak ada kepentingan sebagai kerabat, tetapi dia menyambung. Itu disebut mengikatnya karena Allah, ya, maka pahalanya besar. Jadi orang-orang yang majelisnya tinggi mulia, ya, di atas mimbar cahaya, wajah-wajah mereka bercahaya, adalah mereka yang yatahabbuna bijalali, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Subhanallah. Ya. Dan sangat langka orang seperti ini tentunya. Biasanya orang mengikat persahabatan itu karena alma mater, alumni yang sama, sekolah yang sama, RT yang sama, sepedaan yang sama, motoran yang sama, terus pokoknya begitu. Tidak ada ikatan fillah, ya. Nah, bedanya ya? Insyaallah. Berarti sama ya? Ya, kalau silaturahim sama rahmi sama aja. Intinya yang tepat, yang benar istilahnya ziarah, berkunjung. Ziarah itu kan kesannya kayak ke ziarah kuburan. Nah, itu karena kita mengesankannya begitu. Bahasa Arab tuh ziarah itu artinya berkunjung pokoknya.
Berkunjung ke kuburan kah, berkunjung ke teman kah, sama artinya ziarah. Itu penggunaan bahasa aja, Bu. Jadi kita ini lebih familiar istilah ziarah itu adalah ke kuburan. Padahal ziarah itu artinya zaro ya zuru, ziarah. Ya, bahkan ke kebun binatang juga ziarah Bu namanya. Berkunjung, iya, sama dalam bahasa Arabnya begitu. Ziaratu al-madhaf, ziarah ke tempat-tempat apa namanya? Museum-museum, itu ziarah juga namanya dalam bahasa Arab. Cuman di Indonesia memang familiarnya kalau ziarah itu cuma ke kuburan. Ya bahasa, namanya bahasa. Tergantung pendahulu kita kan siapa yang memfamiliarkan. Buktinya sekarang bahasa-bahasa sekarang juga beda-beda kok Bu. Ada healing. Healing kan aslinya untuk orang-orang stres. Sekarang healing untuk orang waras healing. Kan berarti siapa yang memfamiliarkan kan begitu Bu ya. Jadi kalau kita mau memfamiliarkan bisa juga kok. Intinya kita mau nggak menggunakan itu komitmen gitu. Ziarah ke teman, ziarah ke ini ya, bukan kerabat, ziarah ke orang-orang jauh kita, nggak apa-apa yang dulu pernah jadi tetangga, ziarah lagi, nggak masalah kan? Nggak masalah ziarah ya. Jadi diistilahkan ziarah, jangan hanya kuburan. Keramat banget kayaknya, serem banget. Sama umroh hampir sama. Ziarah ke Masjid Nabawi ziarah. Iya, umroh hampir sama. Iya. Sama ziarah sama umroh. Beda. Beda. Ziarahnya ke Masjid Nabawinya. Kalau umroh beda khusus. Kunjungan. Visit apa istilahnya? Wisata, bahasa Indonesia wisata Bu kunjungan. Berkunjung, ziarah. Ziarah ke kota suci. Tapi mungkin ini yang bisa disampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.